Masih ingat dengan Robik Zainuddin, bekas anggota Satuan Res Narkoba Polrestabes Semarang ini jadi terpidana kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMK Gama Rizky Nata Oktavandi serta melukai 2 pelajar lainnya. Nah, setelah menjalani proses hukum dan ditahan di Lapas Kelas 1 Semarang, Robik ternyata positif mengonsumsi narkoba dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Ia pun dipindahkan ke Lapas Geladakan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Bagaimana kronologinya dan mengapa rangkaian kasus ini bisa terungkap? Kita bahas. Bersangkutan ini sudah bukan anggota Polri lagi. Dijabarkan secara resmi per tanggal 18 Februari 2026 sudah di PTDH. Dan kemudian selanjutnya yang bersangkutan sudah dipindahkan ke lapas di Nusa Kambangan. Demikian. Pemindahannya itu karena kenapa, Pak? Yang pertama, pada saat hari tanggal 19 Januari 2026, di pihak Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah bersama Kasih Intel Kanwil Lapas Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan inspeksi napi yang ada di lapas sini ya, Semarang ini ya. Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan Robik dalam keadaan tidak stabil atau yang bersangkutan posisinya labil. Dengan adanya kecurigaan tersebut, penyidik bersama Kasih Intel Kanwil melakukan pemeriksaan barang-barang perlengkapan yang dimiliki oleh Robik di lapas dan tes urin, dan ditemukan bahwa Robik positif narkoba. Dan hal itu menjadi catatan tersendiri untuk Robik oleh pihak lapas. Demikian. Oke. Itu berarti memakai, Pak, atau mengedarkan? Siapa yang beredar mengedarkan begitu ya? Nah, apakah yang bersangkutan itu selaku pengedar atau yang bersangkutan itu selaku pengguna? Ini sedang didalami oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah. Dan kita menunggu hasil penyelidikan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari Jumat 24 April 2026 menyatakan bahwa pemindahan Robik ke Nusa Kambangan dilakukan untuk menunjang keamanan serta mencegah potensi pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Robik dipindahkan ke Lapas Geladakan Nusa Kambangan pada 4 Februari 2026. Lapas Geladakan merupakan lapas dengan tingkat keamanan maksimum yang diperuntukkan bagi narapidana berisiko tinggi. Sebelumnya, Robik telah divonis bersalah dalam kasus penembakan yang menewaskan Gama Rizky Nata Oktavandi dan melukai 2 pelajar lainnya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang pada 8 Agustus 2025, ia dihukum 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Robik sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah namun ditolak. Selain proses pidana, Robik juga menjalani sidang kode etik Polri. Dalam sidang di Polda Jateng pada 9 Desember 2024, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Upaya banding ditolak Majelis Kode Etik Polri di Mabes Polri. Namun surat keputusan PTDH sempat belum diterbitkan, sehingga Robik masih berstatus anggota Polri dan menerima gaji. Setelah terseret kasus dugaan peredaran narkoba di lapas, surat keputusan pemecatan akhirnya diterbitkan. Pengacara keluarga korban Gama, Zainal Abidin Petir, menyebut pihaknya telah lama menerima informasi terkait dugaan keterlibatan Robik dalam penyalahgunaan narkoba. Yang menduga saat penembakan terjadi, Robik di bawah pengaruh narkoba. Hal ini terlihat dari tindakan penembakan yang dinilai brutal. Setelah kejadian, Robik juga tampak sempoyongan dan sempat terjatuh. Saat itu pihak kepolisian menyatakan Robik tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba. Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Sahabat Kompas, bagaimana pendapat Anda terkait rangkaian kasus Robik Zainuddin ini? Apakah kasus narkoba yang menjeratnya akan diproses lebih lanjut? Kita berharap tidak ada lagi aparat yang terlibat kasus serupa dan dapat menjalankan tugas secara profesional dalam melindungi masyarakat.